Hampir kehilangan nyawa gara-gara nyewa mobil bekas kecelakaan maut. Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, ini gue dapet kiriman cerita nih dari seseorang bernama Niko. Beberapa tahun lalu, Niko dan keluarga itu harus menghadiri acara pernikahan saudaranya. Nah, ini acaranya diadain di luar kota. Karena diadain di luar kota, Niko dan keluarganya jadi harus nyewa mobil supaya mobilitasnya itu gampang. Niko asal nyari aja tuh tempat penyewaan mobil. Dan akhirnya nyewa satu mobil minibus dengan harga yang lumayan agak mahal tuh pada saat itu. Dan dia nyewa untuk beberapa hari. Acaranya itu hari Sabtu, sedangkan Niko udah mulai nyewa dari hari Jumat. Mumpung ini di luar kota, akhirnya di hari Jumatnya itu, Niko dan keluarganya itu jalan-jalan dulu, wisata kuliner dulu, naik mobil yang udah disewa itu. Udah puas, baru sekitar jam 9 malam, mereka itu pengen balik ke penginapan. Pas lagi jalan balik ke penginapan, mereka itu lewat jalan yang agak-agak sepi. Ya saat itu mereka nggak tahu jalan, soalnya cuma diarahin lewat Google Maps. Kejadian seremnya mulai dari sini nih. Pas lagi jalanannya itu agak turunan, Niko ini kan jalannya agak pelan ya. Di situ Niko itu berasa, kok ini setirnya kayak pengen ke kiri terus. Sedangkan di kirinya itu jurang lumayan dalam. Niko tahan tuh setirnya supaya nggak ke kiri. Tapi kok ini makin lama makin ke kiri lagi. Karena ngerasa nggak beres, Niko ini langsung manggil bapaknya yang ada di samping. Pak, ini setirnya pengen ke kiri terus. Bapaknya yang ada di sebelah kiri, ya nengoklah ke arah Niko. Nah, di situ muka bapaknya itu ya agak-agak berubah. Terus langsung nyuruh Niko dan yang lain yang pada duduk di belakang itu buat berdoa semua. Setelahnya, bapaknya itu bantu nahan setirnya supaya nggak ke kiri. Pas udah nyampe di penginapan, Niko ini dipanggil sama bapaknya. Bapaknya Niko itu nelfon temennya dan itu di loudspeaker. Di situ bapaknya itu cerita, kalau tadi pas yang bapaknya itu bantu megangin setir, ternyata tadi itu bapaknya ngeliat di samping Niko itu ada laki-laki berwajah hancur, tubuhnya hancur, dan tangan sosok itu maksa setir mobil buat belok ke kiri. Jadi setir mobilnya itu pengen ke kiri terus gara-gara ada sosok yang maksa buat mereka itu jatuh ke jurang. Temen bapaknya yang ditelepon sama Niko ternyata itu bisa ngerti sama gitu-gituan. Dan dia itu cerita kalau yang tadi dilihat sama bapaknya itu adalah sosok yang menyerupai yang pernah meninggal di mobil itu. Jadi mobil itu ternyata pernah kecelakaan maut, merenggut beberapa nyawa, dan akhirnya dibenerin lalu disewain lagi. Jadi itu sosok bersemayam di mobil itu dan ngajak penyewa mobil-mobil lainnya. Bah, serem banget ya. Lagian nih si Niko nyewa di tempat yang gak jelas. Diteror pocong setengah badan di belakang kosan. Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi gue itu dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Syifa. Beberapa tahun lalu ketika Syifa ini masih kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah, Syifa ini ngekos. Di belakang kosannya itu masih banyak kebun-kebun gak keurus, pohon-pohon pada gede, rumput-rumput liar itu pada tinggi-tinggi banget. Bisa dibilang pokoknya cukup serem lah. Suatu hari, jalanan utamanya kosan Syifa, jalanan di depannya itu ditutup gara-gara ada acara warga. Jadi warga di situ harus melewati jalan lain. Ada yang lumayan jauh muter, tapi ada yang deket nih kalau pengen ke depan, yaitu lewat kebun belakang yang tadi dibilang serem itu. Sialnya di sore hari ketika jalanan itu masih ditutup, Syifa ini ada keperluan banget dan itu nggak bisa ditunda. Jadi mau nggak mau ya dia pergi tapi lewat jalur belakang. Tapi karena saat itu masih sore hari nggak terlalu serem kata Syifa. Singkat cerita, urusan Syifa itu selesai sekitar jam setengah 10 malam. Dia pun pulang dan ketika pengen masuk ke kosan, jalanannya itu masih ditutup, acaranya masih berlangsung. Syifa itu mikir, ini pengen lewat mana ya? Kalau pengen lewat yang jalanan satu yang nggak serem, ini jauh banget. Karena Syifa ini udah capek banget, akhirnya dia itu memberanikan diri buat lewat kebun belakang. Keadaan kebun belakang pada saat itu bener-bener sepi banget. Pas Syifa ini tepat di belakang kosannya dia, tiba-tiba Syifa itu ngedengar kayak ada orang berantem gitu, teriak-teriak. Arah suaranya itu dari sebelah kirinya dia, dari kosannya dia. Syifa pun nengok, tapi suaranya itu ternyata dari atas. Ya udah, Syifa ini nengok ke atas. Pas Syifa itu nengok ke atas, ternyata Syifa itu nengok ke atas. Ternyata di atap kosannya dia itu berdiri sesosok pocong. Syifa itu benar-benar merinding banget, ketakutan banget sampai dia itu ya nggak bisa gerak, mematung gitu. Tiba-tiba pocongnya itu lompat dan badannya itu kena tembok kosan ya, dah gitu. Kenanya itu tepat begini, dar, kebelah dua tuh pocongnya.
Pinggang ke bawah itu masuk ke area kosan, pinggang ke atas itu jatuhnya di depan Syifa. Mungkin jaraknya itu sekitar 5 meter. Karena itu jaraknya deket banget, Syifa bisa ngelihat dengan jelas kalau muka pocong itu masih bersih tapi agak pucat. Terus di lubang hidungnya masih ada kapasnya gitu. Terus tiba-tiba pocong itu nengok ke arah Syifa sambil melotot. Ngeliat itu Syifa tuh merinding hebat, ketakutan, teriak, langsung kabur ke acara warga tadi. Warga yang lagi di acara itu ya bingung dong ngeliat Syifa itu nangis-nangis di situ. Akhirnya ya ditenangin dulu, dikasih minum, ditanya-tanya, tapi Syifa nggak mau cerita. Setelah udah lumayan tenang, akhirnya Syifa ini dianterin sama beberapa warga ke kosannya dia. Untungnya setelah itu nggak ada penampakan-penampakan lagi. Tapi karena Syifa ini benar-benar trauma banget, dia pun memutuskan buat pindah kosan beberapa hari kemudian. Anjir, serem banget ya ngeliat pocong lompat kena tembok, dar, kebelah badannya, terus nengok ke arah dia. Wah, fans K-pop harus hati-hati. Ini ada yang suka nyimpen foto dan juga ngebayangin member K-pop terus, didatengin setan. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi, gue dapet kiriman cerita nih dari seseorang bernama Isna. Sekitar 3 tahun yang lalu, bisa dibilang Isna itu tuh fans K-pop garis keras. Boyband yang paling dia suka itu adalah BTS. Dan membernya yang paling dia suka itu adalah V. Saking sukanya sama BTS, semua tembok kamarnya itu ditempelin foto-foto BTS. Terus selain semuanya itu ditempelin foto BTS, Isna bilang itu sampai ke bawah-bawah mimpi. Jadi di mimpinya itu, dia itu kayak sering nongkrong sama member-member BTS. Suka jalan-jalan bareng, suka ngopi bareng, suka makan bareng. Pokoknya ya saking sukanya jadi ke bawah mimpi gitulah. Tapi semua ini tuh berhenti gara-gara Isna mengalami hal menyeramkan. Jadi suatu hari ketika Isna lagi tidur, lagi-lagi Isna itu mimpi. Di mimpinya itu dia lagi jalan bareng V BTS. Katanya dia itu tuh lagi jalan di sebuah taman sambil pegangan tangan. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Jadi kayak tadi gue bilang, di mimpinya itu Isna ini lagi jalan di taman bareng V BTS sambil pegangan tangan. Bisa dibilang ini ceritanya tuh kayak novel-novel gitu. Fans bisa jalan sama idol. Iya. Nah, pas lagi enak-enaknya pacaran sama V, tiba-tiba Isna itu kebelet pipis. Akhirnya Isna ini kebangun. Isna pun bangun dari kasurnya terus jalan nih, pengen ke kamar mandi. Nah, pas lagi jalan ini, Isna tuh ngeliat salah satu foto, di mana foto V itu matanya bergerak ngikutin Isna dan senyum. Iya, fotonya itu bergerak. Di situ Isna ini ngocok-ngocok mata terus ngeliat lagi, tapi nggak gerak lagi. Oh, mungkin halu kali ya. Ya udah, dia pergi ke kamar mandi, selesain pipisnya dan balik lanjut tidur. Pas lagi tidur ini dia itu mimpi lagi. Nah, di mimpinya yang kali ini V dan Suga itu keluar dari salah satu foto yang ditempel di kamarnya dia. Karena takut di sini Isna kebangun lagi. Pas kebangun ini di salah satu foto beneran ada yang keluar. Pertama-tama yang keluar itu tuh kayak tangannya dulu. Abis itu kepalanya, baru badannya. Merinding gitu. Tapi sosok yang keluar ini bukan V BTS. Kalau yang keluar V BTS mungkin di situ Isna nggak takut ya. Nah, ini yang keluar itu sosok laki-laki, tapi rambutnya itu nggak ada, alias botak. Tapi di kepalanya yang botak itu penuh dengan luka-luka borok. Ih, jijik banget ya. Sosok itu senyum-senyum dan jalan perlahan ke arah Isna. Isna langsung tutup mata sambil teriak. Akhirnya abangnya dan juga nyokapnya itu datang, masuk ke kamarnya dia. Pas udah abangnya dan nyokapnya itu datang, Isna ngeliat lagi, tapi sosok itu udah nggak ada. Serem ya, ada yang keluar dari foto. Awas yang masih pada banyak nempelin foto, takutnya